Senajan kowe ngilang, ra bisa tak sawang. Kita coba mencontohkan, kita cari contoh kalau naskah skripsi ya, bebas lah ya, mau skripsi, mau proposal, tesis, itu boleh. Sudah terlanjur kita itu menyusun sesuai dengan prosedur masing-masing ya, tentunya. Kemudian kita belum membuat daftar isi, belum membuat daftar tabel, gambar, pengaturan halaman dan seterusnya, dan katakanlah semuanya itu masih manual. Kita hanya sudah mengetik selesai, tapi untuk pengaturan itu pada umumnya sih kan. Nah, coba kita lihat bagaimana kita menyusunnya yang lebih efektif. Kita ke contoh. Di sini ada skripsi ya, ini bimbingan saya dulu ya di tahun 2016. Penelitian di tahun 2000 rentang 15-16 itu ya, atas nama Arimia. Ini judulnya ya, ini masih project UIT sebelum saya ambil doktoral. Oke, ini cover contoh ya, dan ada pengesahan. Dan ingat di sini nggak ada halaman, dan ini pun belum ada halamannya, jadi masih perlu ditata. Jadi memang belum ada ya, daftar isi dan lainnya juga belum ada. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa merapikan ini lebih efektif, nggak manual gitu ya. Oke, info saja bahwa sekaligus mungkin bisa memotivasi untuk memberikan ide-ide penelitian yang simpel gitu ya. Kalau kita membicarakan ide penelitian di S1 itu kan variabelnya tidak yang terlalu banyak itu ya sebenarnya ya, tetapi perlu diperhatikan sesuatu yang di situ memang worth it untuk kita teliti gitu ya, karena akan melekat di CV kelak gitu kan. Ini penelitian S1 nih, skripsi, tapi di 2020 kemarin karena ada spare waktu yang longgar pun, di 2019 ya mulai menulis, itu kita mulai buat manuskrip. Nah, ini setelah 2016, di 2018 kemarin, 2018-19, data dari skripsi Arimia itu kemudian dilengkapi lagi ya. Kalau itu masih ngomongin uji alfa glukosidase secara in vitro, kemudian ditambah lagi ya, dia melakukan docking juga, Arimia melakukan docking. Kemudian saya analisis saja sebenarnya. Analisisnya kita tambahi dengan pendekatan chemometrik. Nah, jadilah manuskrip seperti ini gitu ya. Oke, nah kemudian kalau kita cek ya, meskipun S1, tapi juga sebenarnya data-data S1 ini ketika memang worth it itu bisa kita publish pada jurnal-jurnal yang memang di internasional ya, meskipun pinggiran tapi lumayan lah, Q2, Scopus. Nah, manuskrip tadi kemudian kita apply ya, kita submit ke sini, dan sekarang sudah publish. Coba kita lihat arsipnya di mana dia, ada di mana? Mungkin di Juli September ini ya. Oke, nah di sini
Nah, ini ya, ada Harimia ya, karena tidak yang mempersiapkan manuskrip bukan Harimia sendiri, meskipun hasil penelitian konsep, tetapi di sini saya ambil. Oke, lumayan ya, ini I2 lumayan. Coba kita cek di SJR, masih ya, dia masuk SJR, Rasayan, coverage sampai sekarang masih coverage. Nah, kan lumayan I2 ya. Oke, kita lanjut. Ini judul gitu ya. Ini belum ada pembagian kayak kemarin. Sudah diterangkan ada section ya, section 1, section 2 ini enggak. Ini sampai akhir, sampai daftar pustaka bahkan lampiran nih. Itu masih jadi satu gitu ya. Dan ini buat kita akan manual banget. Maka sama seperti kemarin prinsipnya, dia harus kita pecah di sini menjadi section tertentu atau bagian part-part tertentu dengan cara layout, break, next page. Kemudian kita selalu link to previous-nya kita matikan gitu ya. Nah, oke, nanti kalau kita tidak melakukan hal yang seperti ini ya, misal ini belum dipecah ya tadi ya, masih sectionnya sama ya, section 22 itu ya. Misal saya nulis lagi ngetik atau entry gitu ya, ketika entry saya itu, nah ini kan turun. Nah, ketika turun tentunya, ketika ini turun, dia akan membuat di chapter atau bab-bab di bawahnya itu ya, dia turun juga, dan ini akan mengganggu. Maka ini bisa di di sectionnya dipecah gitu ya. Nah, seperti itu tentu sectionnya kita pecah di situ, kita kembalikan. Nah, ini kan udah ada 2 chapter ya, 2 chapter yang saling atau section ya istilahnya, 2 di sini 3. Kita matikan link to previous sama seperti di konten sebelumnya. Kalian bisa melakukan pada setiap chapter atau bagian-bagian yang kalian inginkan. Nah, di sini karena ini tidak mengikuti template di awal ya, sebenarnya ini bisa kalian klik di sini, itu heading ya, sebenarnya judul itu ya, ada judul, tapi kalau di cover kan dia nggak keluar seperti ini ya. Udah, kita nanti kalian normalkan kembali ya, tulisan ini kalian normalkan kembali sesuai dengan ketentuan atau prosedur di situ seperti apa. Nah, oke, itu tuh nanti. Kemudian itu udah di heading. Ini juga sebenarnya halaman pengesahan. Ini halaman pengesahan gitu ya. Halaman pengesahan itu sebaiknya juga di heading 1 ya. Kemarin kita udah coba sama ketika kita membuat suatu template di situ sama saja. Kita buat heading dulu, di situ ada heading. Tentunya itu akan mempermudah kerjaan kita ya. Prosesnya sebenarnya sama aja kayak yang kemarin. Bedanya kalau kemarin kita membuat dari awal, tetapi ini kan pada suatu naskah yang sudah rapi, sudah selesai ditulis, tapi filenya itu belum dirapikan. Ya sama aja ya sebenarnya. Ini pun sebaiknya ya udah langsung di heading aja nggak apa-apa. Kalau di awal nanti dia otomatis gitu kan. Oke, kalau di sini nggak bisa. Oke, ini juga masih heading ya, heading 1 ya, dirapikan. Ini butuh ya, karena kita nggak sesuai template dari awal. Ini sebenarnya bisa diatur ya, kalau dari awal itu bisa diatur mau seperti apa, itu bisa tinggal diatur saja. Ini latar belakang ya, tentunya dia masuk di dalam heading 2 ya, heading 2. Ingat, heading 2 karena dia di sub-judul, sudah masuk ke sub-judul. Oke, ini tadi pakai istilah apa ya, 1.1 itu ya, ya apa saja, atau nanti
dipakai ini gitu ya. Nah, tinggal diikuti. Oh, bukan yang ini, pakai yang ini 1.1 gitu ya. Nah, seperti itu. Ininya diperbaiki. Udah, tinggal diatur, digeret-geret lagi gitu ya. Sama, seterusnya sama, masih sama. Kemudian nih saya contohkan lagi yang ini kan berubah toh, ini berubah. Ya udah, ini juga rumusan masalah itu masuk heading 2. Ya, tinggal apa tadi? 1.2 gitu ya. Kita lihat 1 titik. Ada titiknya ternyata. Nah, gitu ya. Ini tinggal dirapikan lagi. Dan seterusnya. Oke, seterusnya itu. Kemudian misal saya mau membuat biasanya di bab 1 ini yang baru ya. Tambahan dari yang kemarin yang mungkin belum. Teknis secara keseluruhan sama cara-caranya, cuman pada kasus objek. Kemarin file itu belum, baru awalan ya, kita buat template. Kalau ini naskahnya udah jadi. Nah, halaman bab ini mungkin ada yang itu terserah ya, terserah di institusinya masing-masing. Ada yang halaman judul ya, halaman di bab ini ada yang dia itu di bawah itu, di sini atau di sini. Nanti setelah di pergantian bab dia itu ada di atas misalnya. Ya, itu caranya gimana? Ya udah, sebenarnya gini aja. Klik paling bawah ya. Ini kalau paragrafnya berakhir seperti ini enak ya. Coba saya contohkan misal ya, misal oke ya, saya contohkan saja. Misal seperti ini, ada paragraf yang dia itu nggak putus ya, seperti tadi ya. Gimana caranya? Ya udah di sini, kemudian layout ya, layout, break di event page. Nah, bisa ya, kalau kita klik di sini, maka akan ada beda di sini, tetap beda, ada section 3, section 4, tapi di sini ini nanti akan membuat file yang di sini ini terserah kita mau taruh halaman di atas atau di bawah itu bisa. Oke, kita coba ya. Di sini bab 1 itu kan dia harusnya tadi di bawah, misal di bawah. Oke, kita bikin di bawah misal itu ya. Dan ini ya, ini enggak halaman 3 ya. Karena kita akan memulai bab 1, ini di format dulu. Maka start ya, start 1 gitu ya. Ini udah benar angkanya. Nah, di sini 1. Silakan jangan lupa untuk selalu mengedit sesuai dengan font atau type yang dipersyaratkan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, maka yang di bawah itu kan nggak akan muncul gitu ya, karena tadi sudah kita matikan. Nah, terus yang di sini kan maunya di atas gitu. Ya udah, langsung kita di mana? Halaman ya, di top. Nah, maunya di atas pojok sini gitu ya. Udah, ini udah jadi ya, udah jadi, tinggal kita bereskan maunya seperti apa. Oke, udah, halaman 1 ya, pergantian bab ya di awal. Ini bab 1 tapi halaman setelah pergantian bab di bab 1 itu dia udah di atas ya, di atas kanan seperti itu. Nah ini kan ya, kalau kita mau manual tuh, ini misal nih di sini nih kita harus enter gitu ya, enter. Nah, itu buang-buang waktu ya menurut saya, dan itu tidak akan bisa rapi hasilnya untuk menjadikan satu file tadi ya. Nah, di sini kita perlu cara tentunya. Ya udah, misal tadi seperti ini ya. Ya udah. Layout, break, next page. Ya, udah seperti ini. Kita link to previous dimatikan, ini bawah juga dimatikan. Kita coba. Nah, ya karena kan tadi di section sebelumnya dia udah di kanan atas halamannya. Maka caranya sama ya. Oh, kalau ini kebetulan enak. Ini
paragrafnya ada di bawah, udah habis gitu. Ini enak, jadi nggak akan riweuh nanti ya. Tinggal di sini juga di break, kemudian jangan next page tapi even page gitu ya. Nah, ini bisa dinaikkan lagi, maka ini juga akan terpisah sectionnya 5, 6 gitu ya. Tapi di sini menggunakan even page tadi. Jangan lupa untuk mematikan link previous semua ya, di setiap bikin section baru tolong dimatikan. Oke, ini harusnya di bawah. Oke, kita klik header footernya, ini kita hapus ya. Kalau kita hapus tentunya yang di atas, kalau tidak kita link previous dimatikan, tentunya akan hilang semua juga halaman. Nah, ini mengapa kok link previous itu harus dimatikan. Kita tinggal memberikan halaman di bawah, karena ini ya, kenapa kok langsung 5? Karena di format tadi kan dia udah continue ya, enggak mengulang start dari awal, enggak, continue. Kita tinggal merapihkan kembali, selesai ya, seperti itu. Kemudian gambar ya sama ya kayak kemarin ya. Mungkin di sini akan saya hilangkan dulu ya, karena nanti dia akan otomatis di sana. Atau sebenarnya diatur itu bisa. Kita memanfaatkan apa? Reference di sini, kemudian insert. Nah, cek di sini udah ada belum gambar? Oh, udah ada gambar 1. Oke, kita tinggal langsung oke. Nah, tinggal ini disesuaikan lagi ya. Ya kalau nggak di template dari awal itu kayak gini. Oke, misal seperti ini aja lah ya, 10, ini masih times. Nah, misal seperti ini gambar 1. Seandainya di atasnya ada gambar, ketika kita membuat di ini ya, di insert gambar tadi, meskipun di atas itu ada gambar ya, ini akan nomor 1 gitu ya. Tetapi nanti ketika di halaman sebelumnya, misal di sini ada halaman gitu ya, ada halaman, ada gambar ya, misal di sini ada gambar ya, ini misal gambar ya, ini gambar, misal gambar gitu ya. Kita mau bikin judul gambar, meskipun tadi di bawah itu halaman gambar nomor 1 gitu ya, kita akan lihat di sini dia, kalau kita klik gambar lagi ya, dia akan berubah menjadi 1 ya. Judulnya apa, kita edit ya, kayak tadi ini masih manual, tapi kan tidak akan terlalu lama lah ya merubah ini. Atau kalau mau sebenarnya di template awal itu sudah harus dirubah. Nah, ini gambar 1. Terus gambar yang tadi yang di bawahnya yang gambar 1 itu otomatis dia akan berubah menjadi 2. Jadi nggak perlu harus kita manual ya. Tabel sama ya, tabel sama, kemudian tinggal di reference itu kita pilih ini, ganti ya, jangan gambar tapi dia tabel, ada pilihan tabel, nanti dia akan tabel. Persamaan juga seperti itu. Oke, selebihnya saya rasa sama ya, selebihnya ini contoh saja, kayak ini ada persamaan gitu ya. Nah, ini juga sama ya, persamaan, tinggal diklik aja kayak tadi, dia akan muncul gitu ya. Nah ini ya contohnya gini ya, masih sama tadi ketika masih gabung ya, ini kan tinggal di sectionnya dipecah gitu ya. Kemudian di lampiran pun sama ya sebenarnya, lampiran. Nah ini hitung-hitungan seperti ini, itu kan di lampiran saja, nggak perlu di hasil itu ya, menu-menuin di bab 4 saja itu kan. Nah kita tinggal pecah ya, sectionnya kita pecah. Oke, nah di sini tinggal dihapus dulu aja ya, dihapus reference, kemudian insert, kemudian lampiran. Oke, nah ini lampiran 1, perhitungan apa ini ya, masih perhitungan apa gitu. Oke, tinggal dirapihkan ya, ya mau nggak mau ya, agak semi manual gitu ya, tapi ya nggak masalah. Oke, nah kayak tadi ya, kalau udah nih misal lampiran juga udah, ini kan misal mau daftar isi gitu ya. Nah ini tadi nanti silakan di sendiri, tinggal tadi reference. Kalau tadi insert caption, mungkin di sini akan klik yang ini lampiran ya, karena memang tadi lampiran, tinggal diklik
maka daftar lampiran yang tadi di bawah tadi itu otomatis dia akan kedetek halamannya pun sama ya, sama aja ya di daftar apa tadi, gambar, daftar gambar. Oke, tinggal di insert table of figure, ini diganti gambar ya. Oke ya, gambar tadi. Oke, itu tadi ya hanya trik ala kadarnya ya sebenarnya ya. Kalau mau lebih advance ya tentunya harus sering-sering kepo, mengoptimalkan apa yang memang sebenarnya bisa dipakai ya di MS Word, WPS dan sebagainya, ataupun Excel ya. Sebenarnya itu banyak sekali yang masih harus kita explore ya, mungkin karena kita tidak terbiasa dan tidak pernah bersinggungan dengan pengoptimalan hal-hal yang ya berbau-bau IT ya, tapi sebenarnya ini sudah lumrah untuk zaman now. Ini penelitian S1 ya. Oke, sekaligus untuk referensi mungkin bagi teman-teman yang belum mendapatkan ide penelitian ya. Ini docking ya, terkait docking juga. Jadi in vitro menggunakan alpha glukosidase untuk DM ya, untuk diabetes, dan sangat simpel ya. Ini menggunakan Piranti Lunak, bantuan Piranti Lunak menggunakan MUI ya. Jadi bisa kita dockingkan. Contohnya gini, kan pakainya seduhan WD ya, seduhan nih, belum ke yang lain-lain, dan kita mungkin sari etanol kayak gitu ya. Nah, kita udah tahu target di sana kan katekin, gitu, derivat katekin, EGCG. Nah, itu senyawa-senyawa target yang ada di ekstrak atau di teh ya, WD itu kita modelkan bagaimana sih kalau dia berikatan dengan si reseptor ya, yang nanti mekanismenya itu sebagai alpha glukosidase inhibition ya. Kemudian kalau di manuskripnya, kalau kita lihat ternyata bisa loh dia publish ya, katanya sih jurnal-jurnal masih pinggiran, tapi jadilah ya lumayan, Scopus Q2. Di sini ada tambahan chemometrik tadi ya, jadi ini udah publish, ini hasil-hasilnya. Nah, ini ada tambahan chemometriknya. Jadi beberapa sampel tadi dianalisis lebih lanjut menggunakan chemometrik dengan teknik BCA, CA gitu ya. Kita akan lebih dapat informasi yang lebih selain docking tadi ya, ada dockingnya juga kayak gitu. Oke, saya rasa cukup. Semoga membantu. Jika ada pertanyaan silahkan klik dan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Oke, mungkin cukup dari saya sampai di sini. Saya Saum Sian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.